Halo, kembali lagi di channel Asegaf Diary. Kali ini saya mau membagikan sedikit pengalaman tentang penggunaan motor listrik merek Uwinfly tipe N9 Pro. Dan untuk sedikit spesifikasi dari motor listrik Uwinfly N9 Pro, yakni dilihat dari kemudinya dulu ya. Ini untuk kemudinya sudah LCD ya, LED lampu. Nah, ini sudah jalan sejauh 2806 km. Nah, ini indikator baterai masih penuh. Ini kecepatan 1, kecepatan 2, kecepatan 3, dan ini masih P. Kemudian untuk sebelah kanan ini ada saklar untuk ini. Kalau sini ini lampu depan itu, ini posisi ini mati. Kemudian kalau di tengah ini lampu kota, terus yang ini lampu utama. Ini untuk memindah speed 1, 2, 3, dan ini untuk P, untuk kalau di motor bensin tuh kayak starternya. Nah, ini kan P, kita pencet. Nah, ini udah ready, kita pencet lagi. Oke. Dan untuk di sebelah kiri ini ada jauh dekat ya, lampu jauh dekat. Kemudian lampu sen, kedip, lampu sen, kedip, dan ini ada klakson, dan ini untuk mundur. Udah, itu aja. Dan ini untuk holder HP-nya ini saya nambah sendiri. Nah, kemudian ini sudah depan belakang sudah rem cakram ya, disc brake ini apa, botol minyaknya ada dua seperti ini. Nah, kemudian kita beralih ke bawah. Ini kunci on off. Kalau mau buka jok motor jadi ini. Nah, terus ini ada 2 bak bagasi yang cukup dalam, dan ini yang satunya lebar, cukup muat untuk ngisi botol minuman. Dan salah satu keunikan motor listrik yakni ini, jarak di depannya ini cukup lebar. Ini bisa muat 1 galon di tengah. Kan biasanya kalau motor matic itu agak sempit, nggak bisa muat 1 galon di tengah, posisi tengah ya. Kan biasanya hanya di pinggir atau di mana-mana gitu. Ini bisa muat 1 galon di tengah. Mungkin bisa 2 sih agak di samping-samping gitu. Tapi nyaman banget. Oke. Terus kita beralih ke bagian depan. Ini ada logo Uwinfly, dan ini ada 2 buah lampu sen. Oh ya, kita coba nyalakan dulu ya lampu sennya. Kita nyalakan.
Nah, cukup terang ya. Ini di siang hari ini terang banget. Yang kiri ya. Kita coba lihat yang belakang. Sudah LED semua ya ini. Lampunya sudah LED, jadi terang banget. Nah, kita lihat ini, saya kasih tulisan untuk semacam plat nomor, biar kalau di parkiran yang kayak mall-mall gitu bisa untuk data. Kemudian kita beralih ke ini bagian lampu. Lampunya ini sudah LED semua, disorot pakai LED di bagian belakang ini. Atas ini kan ada bolongan itu ya. Nah, bolongan itulah ada lampu kecil itu. Ini terang banget nih. Ada 3, 1, 2, 3. Ini ada 3, ini terang banget. Lampu dekat jauh. Ini lampu sen, ini lampu dekat jauh, kota sama juga. Kemudian ini untuk shock breaker ya, ini shock breakernya ini sudah apa ini namanya, teleskopik atau apa nggak tahu namanya, kayak gini pokoknya modelnya. Nah, modelnya kayak gini. Terus ini yang unik itu model remnya ini besar banget kayak gini, hampir full satu ban. Ini kan biasanya cuma citik gitu, kecil gitu kalau yang motor matic itu, tapi ini full besar banget. Ini ada 2 piston. Ada 2 piston, double pistonnya, jadi kuat. Walaupun motor listrik, tapi ini kuat untuk ngerem banter ini. Nah, kayak gini. Terus untuk ini sudah ban tubeless ya, ini ban tubeless. Bannya udah ban tubeless, mereknya Yuan King. Merek Yuan King. Ini untuk ukurannya aku nggak tahu ini. Bentar. Ini kalau ada yang tahu, 100/70 strip 12. Nah, itu artinya apa nggak tahu aku. Bannya pakai itu. Dan ini rujinya ini sudah ruji apa ya, aluminium atau besi ya, nggak tahu aku. Pokoknya kokoh. Dan ini udah tubeless ya, seperti ini bannya. Kemudian kita beralih ke samping ini ada standar kayak gini. Kemudian ini juga standar double ya. Dan di samping standar ini di bawah sini, ini adalah tempat baterai. Ini pakainya masih baterai SLA ya. Kalau kapasitasnya itu ada yang bilang 30 mAh dengan voltase 72 volt. Ini berarti ada 6 baterai SLA itu. Nah, ini untuk footstepnya kayak gini, tinggal disentuh. Nah, mudah sekali. Nah, ini juga cukup kuat, terbuat dari
apa ya ini, besi atau aluminium ya, besi ya ini, kuat buat boncengan ya. Ya, dan ini di bawah joknya ini ada tempat untuk ngecas. Nah, ini untuk tempat ngecasnya di sini. Kalau ada yang tak, casnya gimana? Nah, ini pakai ini, dicolokkan sini. Oh iya, lupa. Ini ada port untuk USB. Port USB ini port USB ini untuk ngecas HP. Nah, ini ngecas HP ya. Jadi nanti dicopkan sini bisa untuk ngecas HP. Itu ini salah satu kelebihannya motor listrik ya, itu bisa ngecas HP. Terus ini gantungan bawaan kayak belanjaan atau apa gitu, tapi ini plastik, tapi plastik tebel banget, ini lumayan tebel, kokoh juga. Terus tadi oh ya, ini udah dapat karpetnya. Nah, ini di bawah karpet sini ini adalah tempat baterainya. Ini dibuka, nanti ada baterai berjejer. Udah. Terus yang ini, yang sebelah ini sebenarnya ini adalah tempat nomor rangka, tapi ini enggak ada nomor rangkanya, masih belum bisa dibuat STNK. Terus kita coba lihat bagian dalam bagasinya ya. Oke, kita tinggal putar saja, putar ke sebelah kiri. Udah. Kita buka bagian joknya. Buat adalah joknya itu cukup jembar banget ya, dalam banget. Ini bisa untuk satu bayi bisa ya ini. Nah, ini chargernya. Chargernya ini spesifikasinya ini 72 volt 20 Ah 20 ampere hour dengan daya 275 watt. Untuk tegangannya 72 sampai 89 volt DC dengan arus ini 2,8 ampere seperti itu. 220 volt 50 Hz, dan ini bahasa nggak tahu aku. Seperti ini charger bawaan ini. Nah, ini nanti menyala merah, oranye, hijau. Kalau merah itu mengecas, kalau warna hijau itu tanda sudah penuh, kalau yang oranye itu biasanya kalau ada kesalahan gitu. Udah, ini dapat ini untuk ngecas. Terus setelah itu kita lihat lagi di dalamnya, ini ada apa, ini bawaan sangu. Nah, ini ada buku, ini saya sengaja taruh di dalam karena nanti kalau misalkan ada cegatan tilangan gitu bisa menunjukkan data-datanya. Nah, ini ada data-data saya, ini data-datanya di sebelah di sini ya. Nah, ini ada data kendaraan ini. Ini bukan nomor rangka ya, itu nomor, ini bukan nomor rangka, tapi ini nomor PLDC nya. Oke, dan ini dulu beli seharga 12 juta. Cukup murah sih, cuma 12 juta. Udah, itu aja. Ini bukunya ini untuk pengganti semacam STNK. Oke, ini cukup dalam ya. Misalkan mau diisi beras 5 kilo masih cukup ini, atau
Kalau helm bisa masuk. Terus belum pernah nyoba gas LPG sih. Kalau gas LPG yang 5 kilo itu harusnya bisa, tapi belum pernah nyoba. Dan ini pakai joknya, ini busanya busa kuning, ini empuk banget. Dan kita lihat ini MCB nya. Nah, oh ya, ini MCB nya, ini MCB DC, tapi ini sudah saya ganti, yang bawaan itu udah rusak. Nah, ini MCB DC saya pakai yang 50 ampere. Yang bawaan itu MCB-nya cuma 40 ampere. 40 ampere DC ya. Ini saya pakai DC yang 50 ampere. Soalnya kenapa saya pakai yang 50 ampere? Karena ini kontrolernya yang di bawah sini itu sudah saya ganti menggunakan Fotol EM50. Jadi membutuhkan arus yang lebih besar lagi, dan biar nanti tidak gampang protek. Oke, kita beralih ke bagian belakang. Nah, ini ada lampu-lampu lagi, lampu belakang. Ini untuk rating, dan ini untuk indikator rem dan lampu belakang. Terus di sebelah sini ini saya kasih plat nomor, dan sama ini fungsinya untuk biar nanti kalau di kayak parkiran mall-mall gitu bisa masuk dengan lancar. Terus yang bagian samping ini ada mata kucing, ini mata kucing dua. Terus di bawah sini ini ada lampu untuk menyorot di plat nomornya. Jadi kalau malam bisa nyala. Ini ada juga mata kucing warna merah kayak gini. Dan ini di belakang juga sudah disc brake. Rem cakram ini 2 piston kayak gini. Modelnya model sport ya, Pak. Kayak model balap ya. Ini sudah disc brake semua. Oh ya, untuk shock breakernya yang belakang ini kayak gini. Maaf, ini agak kotor, habis hujan-hujanan belum dicuci kayak gini. Terus yang samping juga sama kayak gini. Terus yang belakang ini kayak gini, kaki-kakinya, rangkanya itu belum saya cuci. Gini, ini selang pistonnya. Nah, terus ini yang belakang bannya ini juga sudah tubeless, pakai ban tubeless dengan spesifikasi ini 100/70 strip 12. Nah, itu nggak tahu saya ini artinya apa, nggak tahu. Oke, terus ini pakai BLDC hub. Ini dinamonya pakai hub, jadi bukan yang mid drive yang kayak di kayak gesit itu kan pakai mid drive di depan sini, terus pakai belt gitu dihubungkan ke depan. Tapi ini langsung di belakang. Oh ya, yang untuk Uwinfly N9 awal itu pakai sama sih, pakai mid, kayak semacam mid drive gitu. Terus ini di sini ada semacam gear reduction gear gitu. Jadi itu torsinya sangat besar sekali dibanding dengan yang BLDC hub ini. Oke, dan ini tadi ini nomor mesinnya. Ini kalau di motor bensin ini nomor mesin. Ini untuk BLDC nya ini spesifikasinya ya 2000 watt
sebentar. 2000 watt. Ini merek apa nggak tahu ya saya. Bentar, ini pakai apa ya, nggak ada mereknya, nggak tahu. Uwinfly biasanya pakai apa nggak tahu. Terus ini kabel untuk menghubung ke PLDC nya seperti itu. Nah, selanjutnya coba kita tes untuk kecepatannya. Ini kan sudah saya ganti, bukan pakai yang controller bawaan, ini sudah pakai controller Votal EM50. Dan kita mulai. Dan ini memakai speed 1. Oh iya, ini untuk speed saya pakainya speed 1 dan 2. Dan untuk speed 3 itu saya tidak fungsikan. Dan kalau nanti dipilih speed 3 itu tetap sama seperti speed 2. Untuk speed 1 kita coba bisa 61 km per jam. Tetapi saya infokan untuk perhitungan kilometer di sini di motor listrik ini tidak begitu akurat. Dan setelah saya cek dengan menggunakan aplikasi GPS ataupun menggunakan sepeda motor yang dijejer gitu, ini harus dikurangi sekitar 5 kilometeran. Berarti kalau ini tadi 61, itu kalau kecepatan realnya itu sekitar 56 km per jam itu. Dan ini tadi 61 km per jam. Kita coba speed 2. Bisa 100 lebih. 6 7 70 80 90 6 97 9 101 200 lebih, 100 km lebih. Dan kita lihat untuk suara PLDC nya seperti apa. Kita gas pelan-pelan. Nah, seperti itu suaranya, anteng banget. Tadi kalau lewat di komplek-komplek atau rumah-rumah atau mau nyalip, ini kadang nggak kedengeran dan harus istilahnya lakson sih, atau bahasa Indonesianya itu apa ya, ditlakson itu kayak tin, kayak gitu. Terus apalagi ya, ini kaca spionnya 2, besar banget ini kaca spionnya, kokoh. Nah, seperti itu review singkat dari saya tentang motor listrik Uwinfly N9 Pro. Nah, untuk review penggunaannya tunggu video berikutnya. Dan jangan lupa like, comment, subscribe di channel Asyik Afdiari untuk mendapatkan update-update video selanjutnya. Terima kasih telah menonton sampai menit ini, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.